adalah proses menciptakan atau memodifikasi materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Bahan ajaran yang dikembangkan harus relevan, menarik, dan mampu memfasilitasi proses belajar siswa dengan baik. Proses ini dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan materi, pengembangan bahan ajar, hingga evaluasi dan revisi berdasarkan umpan balik dari pengguna. Pengembangan bahan ajar juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, mempermudah proses pembelajaran, membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan mudah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, menyediakan materi yang relevan, up to date, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, memperhatikan perbedaan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, mendorong kemandirian belajar. Bahan ajar yang baik memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran formal. Yang kelima, membantu guru dalam mengajar. Dengan bahan ajar yang terstruktur, guru dapat mengelola pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Selain tujuan, pengembangan bahan ajar juga mempunyai jenis-jenis, yaitu yang pertama, buku teks. Buku teks adalah bahan ajar utama yang memuat materi pelajaran sesuai kurikulum. Yang kedua, lembar kerja siswa atau LKS. LKS adalah bahan ajar yang berisi latihan atau sosial yang harus dikerjakan siswa secara mandiri atau berkelompok untuk memperdalam pemahaman materi. Yang ketiga, modul pembelajaran. Modul adalah bahan ajar mandiri yang terdiri dari satu atau beberapa unit pembelajaran yang lengkap dengan tujuan pembelajaran materi dan latihan sosial. Yang keempat, multimedia interaktif. Bahan ajar ini menggunakan teknologi seperti video, animasi, atau simulasi untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kelima, PowerPoint atau slide digital. Slide presentasi digunakan untuk mendukung penyampaian materi di kelas dengan menampilkan poin-poin penting, diagram, atau ilustrasi. Baik, selanjutnya bahan ajar yang efektif. Bahan ajar yang efektif sangat penting dalam proses pembelajaran karena memiliki dampak langsung pada pemahaman siswa dan keberhasilan pengajaran. Jadi pentingnya bahan ajar yang efektif yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. Bahan ajar yang disusun dengan baik membantu siswa memahami konsep-konsep dari materi dengan lebih mudah. Penyajian yang sistematis dan jelas memfasilitasi siswa dalam menyerap informasi secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, memotivasi siswa untuk belajar. Bahan ajar yang efektif, terutama yang interaktif atau menarik secara visual, dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Dengan bahan ajar yang relevan dan menarik, siswa cenderung lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan. Bahan ajar yang menarik dan relevan dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran. Penggunaan elemen interaktif seperti kuis, diskusi, dan proyek membentuk siswa lebih terlibat dalam proses belajar dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Secara keseluruhan, bahan ajar yang efektif memainkan peran kunci dalam keberhasilan proses pembelajaran dengan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan keterlibatan dan motivasi, serta mendukung berbagai tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada hasil belajar siswa. Oleh karena itu, pentingnya bagi pendidik untuk mengembangkan dan memilih bahan ajar yang sesuai dan berkualitas. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan. Setiap bahan ajar harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini menjadi panduan bagi pengembangan materi dan membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka setelah menyelesaikan pembelajaran. Yang kedua, keselarasan konten. Konten bahan ajar harus sesuai dengan kurikulum dan relevan dengan tujuan pembelajaran ini. Ini memastikan bahwa semua informasi yang disajikan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kesesuaian karakteristik siswa.
Bahan ajar harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Ini termaksud mempertimbangkan tingkat usia, latar belakang budaya, serta kemampuan akademis siswa. Baik, adapun langkah-langkah pengembangan bahan ajar, yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Ini meliputi analisis kurikulum, kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta karakteristik siswa atau usia, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Tujuannya yaitu memastikan bahwa bahan ajar relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, perancangan materi. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merancang isi bahan ajar. Ini mencakup penentuan topik, struktur materi, media yang digunakan, teks, visual, audio, dan metode penyampaian. Tujuannya yaitu membuat bahan ajar yang sistematis, menarik, dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, pengembangan dan evaluasi. Materi yang telah dirancang dikembangkan menjadi bahan ajar yang lengkap. Setelah selesai, uji coba dilakukan untuk melihat efektivitas bahan ajar. Lalu dilakukan revisi berdasarkan umpan balik dari siswa dan guru. Tujuannya yaitu menghasilkan bahan ajar yang efektif dan berkualitas melalui evaluasi dan perbaikan. Baik, selanjutnya strategi penyajian bahan ajar, yaitu yang pertama multimedia. Mengintegrasikan berbagai jenis media seperti video, animasi, audio, dan presentasi visual dalam penyampaian materi. Manfaatnya yaitu membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang kedua, menggunakan metode yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan permainan edukatif. Manfaatnya yaitu mendorong keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, kontekstual, menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata atau pengalaman sehari-hari siswa. Manfaatnya yaitu membantu siswa memahami relevansi materi dan meningkatkan minat mereka. Yang keempat, kolaborasi antar siswa, merujuk pada kerjasama dan interaktif antar siswa dalam suatu kelompok atau tim untuk menyesuaikan tugas proyek atau aktivitas pembelajaran bersama. Melalui diskusi dan pertukaran ide, siswa dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang membantu memperkaya pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Kolaborasi ini dapat berlangsung dalam berbagai bentuk seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau kegiatan berbasis tim. Manfaatnya yaitu meningkatkan pemahaman siswa dan mengembangkan keterampilan sosial dengan menggunakan berbagai strategi penyajian ini. Pengajaran dapat dilakukan secara lebih efektif, menarik, dan menyenangkan yang pada gilirannya akan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Dengan menggunakan berbagai strategi penyajian ini, pengajaran dapat dilakukan lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Baik, kesimpulan dari materi pengembangan bahan ajar, yaitu pengembangan bahan ajar adalah proses krusial dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan materi pembelajaran yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Melalui analisis kebutuhan, perancangan yang sistematis, serta evaluasi berkelanjutan, bahan ajar dapat dihasilkan dengan kualitas tinggi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip seperti relevansi, kesesuaian dengan karakteristik siswa, dan keterlibatan aktif merupakan dasar penting dalam pengembangan bahan ajar. Selain itu, penggunaan berbagai strategi penyajian seperti multimedia, pembelajaran interaktif, dan konteks nyata dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran,
tapi juga memfasilitasi siswa dalam mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, perhatian yang serius harus diberikan pada pengembangan dan penyajian bahan ajar dalam setiap proses pendidikan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya, yaitu pengembangan bahan ajar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.